darain amin alamin. Faslun bermula satu pasal fi jitima'i khisalil jalali wal kamali fi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan mengenai terkumpulnya berbagai hal-hal yang agung dan sempurna dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kanat khisalul kamali wal jalali ma dzakarnahu wa wajadnal wahida minna yashrufu biwahidatin minha aw ithnataini ini tafaqat lahu fi kulli asrin imma man nasaba aw jamalin aw quwwatin aw ilmin aw hilmin aw syuja'atin. Idza kanat khisalul kamali wal jalali. Ketika keadaan berbagai perkara-perkara al-kamal, yaitu sifat sempurna, wal jalali dan sifat agung atau jamal tadi ya, sifat kebaikan, kesempurnaan rupa atau fisik dan kesempurnaan akhlak. Ma dzakarnahu adalah perkara yang telah kami tuturkan. Wa wajadna wahida minna. Kemudian kita menemukan salah satu di antaranya. Yashrufu minna di antara kita. Yashrufu. Ay ta'lu manzilatuhu. Yaitu kedudukannya luhur, tinggi ya. Kemudian wajadna kita menemukan al-wahida, salah satu minna di antara kami. Yashrufu itu tinggi kedudukannya. Biwahidatin minha. Oleh salah satu dari khisalul kamal tadi. Awis nata ini atau dua. Bukan hanya satu, tapi mungkin dua. Ini tafaqat lahu fi kulli usrin. Jika telah sepakat lahu untuk hal itu fi kulli usrin di setiap zaman. Imaman nasaba. Nah, ketika kita telah menemukan berbagai hal yang membuat karakter, membuat individu seorang baginda Nabi SAW itu pribadi yang sempurna, pribadi yang agung, pribadi yang mulia. Lalu kita akan menemukan salah satu di antara hal-hal tersebut mungkin lebih kita menemukannya lebih dominan diceritakan ya, lebih dominan diriwayatkan di antara yang lainnya. Misalnya imaman nasaba, baik itu dari sudut pandang nasab beliau, dari sudut pandang bagaimana beliau dilahirkan, siapa nasabnya, dari siapa ayahnya, kakeknya, dan kesukuannya ya. Au jamalin, atau bagaimana rupanya, bagaimana setelah kemarin disinggung bagaimana kepribadian fisik beliau ya. Au kuwatin, atau kekuatan beliau. Au ilmin, atau ilmunya beliau. Au hilmin, atau bagaimana hilimnya beliau. Au syuja'atin, atau bagaimana keberaniannya beliau. Ya. Syuja'ah, keberanian. Au sumahatin, atau bagaimana toleransinya beliau. Mudah memaafkan, mudah bertoleransi. Hatta ya'zuma, sehingga akan agung, akan besar. Qadruhu, kadarnya beliau, kedudukannya beliau. Wa yudrobu, dan dijadikan bismihi dengan namanya beliau, al-amsalu, akan berbagai macam perumpamaan, berbagai macam contoh. Contoh pribadi yang berani kita mencontoh beliau. Beliau kanjeng Nabi ya.
kita akan mencontoh pribadi yang samahah, yang bertoleransi. Kita akan mencontoh baginda Nabi. Contoh pribadi yang jamal, yang baik secara rupa fisik ataupun secara perilaku akhlak, kita pun akan mencontoh kepada merujuk kepada baginda Nabi ya. Wa yataqarraru lahu, dan akan berulang lahu kepada hal itu bil wasfi, dengan sifat bidzalika, akan hal tersebut fil qulubi, dalam berbagai hati, apa yang berulang atharatun, jejak-jejaknya, wa azmatun, dan keagungannya. Bagaimana keindahan akhlak beliau, bagaimana hilimnya beliau, bagaimana kepribadiannya, keberaniannya beliau, bagaimana tadi samahahnya ya. Kemudian bagaimana keturunannya, nasabnya beliau, ini akan terus terpatri dalam hati kita. Sehingga jejaknya dan keagungannya akan membekas dalam hati-hati pribadi orang-orang Islam ya, pribadi orang-orang mukmin. Bahwa hal tersebut mundu usurin khawalin. Mundu usurin khawalin itu sejak zaman-zaman atau waktu-waktu yang khawalin, yang kosong, romamun bawalun, dan tulang belulang yang hancur. Artinya sejak zaman dahulu ya. Kemudian ketika setelah berganti generasi, ramun itu artinya tulang belulang yang sudah hancur. Tetap keagungan, kemuliaan, kesempurnaan pribadi Kanjeng Nabi SAW itu tidak terlupakan. Akan yataqarrar, tetap berulang dan menetap dalam hati kita ya. Fama zannuka bi'azimi qadri majtama'at fihi kullu hadhil khisali ila ma la yakhudhu addun. Fama zannuka, fama zannuka, maka bagaimana prasangkamu bi'azimi qadriman, dengan keagungan pangkatnya manusia, dengan keagungan pangkatnya orang, di sini merujuk kepada Kanjeng Nabi SAW, ijtama'at, yang terkumpul fihi, dalam dirinya, kullu hadhil khisali, seluruh kebaikan-kebaikan ini, ila ma la yakhudhu addun, sampai kepada hal-hal yang tidak bisa diperhitungkan ya. Jadi di kalimat sebelumnya itu dipaparkan ini yang tadi itu wajadnal wahida minna asyrufu, ini diibaratkan jika saja di antara kita, minna itu di antara kita ya, ada yang memiliki kepribadian atau memiliki perangai yang satu saja itu unggul. Misalnya ada orang yang mulia nasabnya, atau ada orang yang sungguh rupawan akhlak dan perilakunya, sungguh hebat kekuatannya, atau yang terkenal karena keilmuannya, terkenal karena keilmuannya, atau terkenal karena keberaniannya. Satu saja di antara di antara kita ini ya, ada yang unggul, dikenal karena kekuatannya, dikenal misalnya karena keilmuannya, kemudian dikenal karena kehilimannya, karena keberaniannya. Cukup satu saja yang lebih unggul di antara lainnya, itu akan kita kenal, akan kita kenang ya. Kita qarrar bil, kemudian akan dijadikan contoh. Seperti misalnya bagaimana jamalnya Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana kekuatan Nabi Musa alaihissalam, dan bagaimana samahah itu, misalnya diriwayatkan dulu bagaimana hilimnya, keberaniannya para khulafaur rasyidin, para sahabat ya. Atau di antara kita saja, kita punya sahabat, punya teman, punya anggota lingkungan yang sangat berani di antara kita, atau para pahlawan di antara kita, maka kita akan mencontohkan atau kita akan mengenang mereka ya.
Walaupun hanya satu sifat yang unggul di antara mereka, baik itu karena kekuatan, keilmuan, atau hal lain sebagainya. Maka bagaimana kalau semua sifat itu ada dalam satu pribadi? Ya. Jika di antara kita saja ada yang punya sifat itu, salah satunya saja bisa yasrufu, bisa mulia, bisa kita kenang, bisa di hati kita kenal, misalnya bagaimana keberaniannya Jenderal Sudirman dengan walaupun beliau sakit, tapi masih melakukan perang gerilya misalnya ya, atau bagaimana pintarnya B. Habibie almarhum sehingga dijadikan contoh amsal ya dalam berbagai dulu waktu generasi kita, generasi 90-an, anak-anak yang ingin cerdas mencontohlah misalnya Habibie misalnya. Atau kekuatan, misalnya contoh almarhum Presiden Pak Harto misalnya. Dan kekuatannya memimpin Indonesia sehingga disegani menjadi macan Asia Tenggara misalnya waktu itu ya. Dan lain sebagainya. Atau keilmuan almarhum Presiden Gus Dur misalnya. Bagaimana dengan kecerdasannya kita mengingat beliau mampu menghafal ribuan nomor telepon misalnya ya. Nah, itu contoh-contoh yang akan kita kenang. Kita kenal walaupun di antara beliau-beliau itu satu sifat yang paling menonjol di antara mereka, baik itu keilmuannya, kekuatannya, atau kesujaahannya, keberaniannya. Nah, maka famazonuka, bagaimana perasaan kamu, bagaimana jika satu pribadi, satu individu ternyata memiliki semua sifat tersebut. Beliau berani, beliau pintar, beliau cerdas, beliau juga jamal ya. Wal baru anhu makolun, dan tidak diungkapkan dari itu makolun, berbagai makalah, berbagai pembicaraan ya. Walayunalu, dan tidak didapatkan bikasbin dengan usaha, walahailatin, dan dengan daya upaya, illa bitakhsisil kabiri al-muta'ali, kecuali karena memang sudah dikhususkan, memang dianugerahi kekhususan oleh Allah Ta'ala yang maha kabir, yang maha besar, Allah yang al-muta'ali, yang maha luhur. Ya. Min fadilatin nubuwati warisalati, yaitu sebagai fadilah keutamaan dari nubuah warisalah, kenabian dan kerasulan. Wal khullati wal mahabbati, dan kecintaan serta kekasih khulahnya. Wal istifa'i wal isra'i wal ru'yati, serta karena keutamaan istifa, keterpilihan, terpilih, wal isra'i wal ru'yati, dan juga misalnya dari keutamaan beliau diisrokan, dan ru'yah, beliau juga memiliki keutamaan pernah melihat langsung Allah Subhanahu wa taala ya. Wal qurbi wad dunuwi, serta bagaimana beliau kanjeng Rasul salam itu memiliki fadilah al-qurbi, kedekatan, wad dunuwi, dan kedekatan. Ini maknanya muradif sama. Dunuwi dari danaan, dekat juga ya. Wal wahyi, serta keutamaan memperoleh wahyu, wasyafaati, dan memperoleh keistimewaan bisa mengenai syafaat. Wal wasilati, dan wasilah, wal fadilati, dan fadilah, keutamaan. Wad darajatir rafi'ati, dan derajat yang tinggi. Wal maqamil mahmudi, dan tempat yang terpuji. Wal buroki, serta keutamaan memiliki tunggangan, kesempatan menunggangi kendaraan buruk. Wal mi'raji, serta juga fadilah mi'raj, memiliki fadilah untuk bisa menaik ke sampai Sidratul Muntaha di waktu mi'raj. Wal bu'tsi ilal ahmari wal aswadi, serta diutus ke semua golongan, ke semua bangsa, ke semua generasi ya, baik itu yang ahmar wal aswad, merah ataupun hitam ya, dan hitam. Semua bangsa, semua golongan, lintas generasi itu berlaku di salah beliau ya. Dari Afrika sampai Eropa, sampai Asia, sampai ke Polinesia, semuanya mendapatkan, tidak dibeda-bedakan. Wassolati bil anbiya'i, kemudian fadilah sholawat dari para keberkesempatan memimpin sholat bersama para nabi. Ini salah satunya dibuktikan dari riwayat Mi'raj ya, dari kanjeng Rasul ketika itu mengimami sholat dengan makmumnya para nabi.
diimami oleh para nabi. Wasyahadati bainal anbiya'i wal umami. Kemudian menjadi syahadah, kesaksian di antara para nabi dan umat-umat yang lainnya. Wasiyadati waladi adama. Kemudian menjadi tuannya manusia, tuannya anak cucu Adam. Waliwa ilhamdi, dan memegang bendera pujian, wal bisyarati, dan bisyarah, kabar gembira, wan nazarati, dan peringatan, wal makanati inda dzil arsy wa taati thamma. Wal makanati, dan tempat inda dzil arsy, memiliki tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy, pemilik arsy-nya. Wa taati sama, dan juga ketaatan di sana. Di sana itu, di sini kita lihat nomor 6, hunaka di sana ya, di arsy, di arsy. Wal makanati wa taati sama itu indadil arsy, sama ya, ini nih di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy, sebagai pemilik arsy. Kemudian wal amanati wal hidayati, pribadi yang memiliki keutamaan amanah dan hidayah, terpercaya dan memberikan hidayah, petunjuk. Wa rahmatil lil alamina, dan sebagai pribadi yang memberikan rahmat untuk seluruh alam. Wa ita'ir ridha was-su'li, dan pribadi yang memberikan contoh kerelaan serta permintaan. Tidak membeda-bedakan siapapun yang diminta, yang minta beliau akan diminta, akan diberikan dengan penuh kerelaan, keridhaan ya. Walu kautsari, dan pribadi yang diberikan keutamaan juga fadilah kautsar, telaga nanti di akhirat. Kemudian wasima il qauli, dan pribadi yang bisa mendengar al-qaul, ucapannya. Wa itmamin ni'mati, serta pribadi yang menyempurnakan nikmat. Wal afwi amma taqaddama, dan memaafkan. Wal afwi, dan juga pribadi yang memiliki keutamaan diampuni dosa-dosanya amma taqaddama wa ta'akhkhara, dari hal-hal kesalahan yang lalu dan yang nanti berlaku di akhir. Wa syahri sodri, dan pribadi yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah dilimpahi keutamaan dada yang lapang. Wa wad'il wizri, dan pribadi yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang dihilangkan, kesalahan-kesalahan yang dihapuskan, beban-beban yang dihilangkan. Ini sudah dibahas di ketika kita membahas Al-Nashrah ya. Uzrun itu bisa diartikan dosa, bisa diartikan beban masa lalu ya, beban. Waraf'il dzikri, kemudian juga pribadi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keutamaan, ditinggikan penyebutannya, karena penyebutan Kanjeng Rasul itu biasanya diiringi dengan diiringi dengan penyebutan zat Allah ya. Ini kita bisa lihat dalam kalimat syahadat serta kalimat tauhid ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana zat Allah kemudian diiringi dengan penyebutan Kanjeng Rasul, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kalimat tauhid ya. Nah, ini bagaimana menyebutkan Kanjeng Rasul ini derajatnya mulia. Kenapa mulia? Karena diiringi dengan sebelumnya didahului oleh penyebutan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Wa izzatin nasri, serta pribadi yang memiliki kepribadian, keutamaan, fadilah izzatin nasri, pertolongan yang mulia, pertolongan yang agung. Wa nuzulis sakinati, dan tempat tinggal nuzulis sakinah, ya. Turunnya sakinah, turunnya ketenangan. Wa ta'yidi bil malaikati, dan yang dikuatkan oleh malaikat. Bagaimana Kanjeng Rasul ini selalu didampingi oleh malaikat Jibril ya, yang dikuatkan atau didampingi oleh malaikat Jibril. Wa ita'il hikmati wal kitab, serta Kanjeng Nabi merupakan pribadi yang memiliki keutamaan fadilah bisa memberikan hikmah wal kitab dan Alkitab, karena beliau menyampaikan wahyu berupa Al-Qur'an ya. Wa sab'il mathani, serta pribadi yang memiliki fadilah keutamaan
sab'il mathani, 7 ayat utama, yaitu Al-Fatihah. Wal Qur'anul Azimi, serta Al-Qur'an yang agung. Wa tazkiyatil ummati, dan bisa membersihkan umat. Wa du'a ilallahi, pribadi yang bisa langsung berdoa, yang pribadi yang bisa menyeru atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sholatillahi ta'ala wal malaikati, serta pribadi yang mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Wal hukmi bainan nasi bima Allah taala, serta kemudian memiliki keunggulan menyampaikan, memberikan hukum di antara manusia bima Allah taala, dengan apa yang Allah perlihatkan kepada beliau. Jadi pribadi yang berdoa ini langsung diijabah, ini wadu ilallah itu ya. Kalau umatnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala itu yakin diijabah, tetapi ijabahnya bisa langsung, bisa bentuk lain, atau bisa ditunda nanti di akhirat. Tapi kalau Rasul, ad-du'a ilallahi, berdoa kepada Allah Ta'ala, itu ya tergantung dari permintaan beliau ya. Apakah ingin diijabah saat itu atau nanti, itu fadilah yang dimiliki oleh Rasul. Kemudian juga wad'il isri, istri sini adalah afikol, bebannya. Yaitu ya, pribadi yang Allah Subhanahu wa taala telah dihilangkan, diletakkan beban-bebannya. Tidak memiliki beban. Wal aghlali anhum, serta tidak memiliki aglal itu apa namanya? Sangkut paut di hati orang-orang ya dari mereka. Dia tidak ada beban, kemudian tidak ada omongan gundah gulana di hati orang lain ya. Wal qasami bi ismihi, serta sumpah dengan nama beliau. Wajabati da'watihi, lalu pribadi yang diijabah doanya. Wa taklimil jamadati, kemudian juga pribadi memiliki keutamaan bisa taklim, bisa berbicara dengan benda-benda jamadat, benda padat ya, bukan hewan, bukan manusia. Angin, kemudian air ya, pasir. Ini salah satu contoh yang bagaimana beliau bisa berkomunikasi dengan benda-benda yang jamadat. Wal ujmi, juga bisa berkomunikasi dengan bahasa ajam non Arab. Wahya ilmauta, serta pribadi yang memiliki keutamaan fadilah bisa menghidupkan yang meninggal. Wa ismai summi, kemudian bisa memperdengarkan yang sum, yang tuli ya. Wa nab'il ma'i min baini asabihi, serta pribadi yang memiliki mujizat atau fadilah keutamaan Allah Ta'ala, yaitu berupa bisa memancarkan, mengeluarkan air dari sela jari jemari beliau. Wa takfil qalili, juga mujizat bisa memperbanyak yang sedikit. Wa insyiqaqil qamari, lalu bisa membelah bulan. Wa radi syamsi, dan membalikan matahari. Wa qalbil a'yani, lalu membalikan pandangan-pandangan. Wa nasri birra'bi, serta bisa menolong birra'bi, ini kelanjutannya bahwa Kanjeng Rasul diantaranya juga memiliki keutamaan untuk menolong yang memiliki gemetar, takut ya. Menolong yang takut, birrabi, dan ketakutan. Lalu wal ittila'u, atau di sini masih majrur ya. Wal ittila'i,
alal ghaibi, serta diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal yang gaib seperti di Isra Mi'raj. Beliau diperlihatkan bagaimana keadaan surga dan neraka ya. Wazilil ghamami, kemudian dinaungi oleh awan. Waktu kecil, ini salah satu contoh tanda kenabian beliau ini dilihat oleh rahib, salah satu rahib ya, ketika perjalanan dagang ke Syam, melihat bahwa Kanjeng Rasul waktu itu masih kecil, ada satu irhas ya, keutamaan waktu calon nabi, di mana saat beliau waktu kecil ketika dagang ke Syam, ini ada awan yang terus menaungi beliau. Ini dilihat oleh salah satu rahib yang kemudian berbicara kepada pamannya bahwa ini adalah calon nabi ya. Wa tasbihil hasa, kemudian bertasbihnya pasir. Wa ibra'il alami, kemudian Kanjeng Rasul juga bisa memiliki fadilah atau keutamaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembuhkan penyakit-penyakit. Wa yusmati minan nasi, dan terjaga maksum dari manusia-manusia. Ila ma la yahwihi muhtafilun. Muhtafilun itu ihtafal bil amri aniyun bihi. Haplah ya. Sampai perkara-perkara yang tidak bisa diliputi oleh yang meramaikan ya. Wala yuhitu bi ilmihi ila manihuhu dzalika. Lalu tidak juga bisa dibatasi ilmi dengan keilmuan beliau illa manihuhu dzalika, kecuali yang memberikan hal tersebut dan yang mengunggulkannya Nabi dengan hal tersebut. La ilaha ghairuhu, tiada zat yang bermaksud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia ataupun benda-benda lain atau orang-orang lain tidak bisa membatasi Kanjeng Nabi SAW, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya dan yang memberikan fadilah tersebut ya. Ila ma'adalahu fi dalil akhirati, sampai ke tempat yang beliau disiapkan, yaitu tempat di akhirat. Min manazilil karamati, dari berbagai tempat-tempat kemuliaan. Wa darajatul qudusi, dan derajat-derajat yang bersih, yang suci, yang mulia. Wa maratibi sa'anati, dan martabat-martabat saadah, kebahagiaan. Wal husna, dan kebaikan. Wa ziyadati, dan kelebihan. Allati taqifu dunaha, yang ditempatkan di bawahnya itu al-uqulu, hal-hal akliyah yang berakal. Wa yuharo duna adaniha al-wahmu. Lalu di bawahnya juga ditempatkan atau dihilangkan al-wahmu, keraguan, kewahaman ya, kebimbangan, yaitu prasangka salah. Di atas prasangka praduga salah, di atas hal-hal yang berakal, itu beliau memiliki berbagai ziyadah, kelebihan-kelebihan yang kadang-kadang tidak dipahami akal. Kadang-kadang juga hal itu untuk menghilangkan praduga salah bahwa apakah benar ini Kanjeng Nabi, benar ini Rasul. Nah, oleh itulah Allah memberikan beliau berbagai hal-hal yang kelebihan, ziyadah ya, berbagai macam mukjizat yang akal atau waham itu tidak memahaminya ya. Oleh karena itu itulah kenapa beliau diberikan mukjizat ya, yaitu kelebihan yang tidak dipahami oleh akal dan tidak dipahami oleh waham, prasangka salah, ditempatkan di bawahnya. Nah, ini kumpulan dari al-jamal dan al-kamal, kesempurnaan serta kepribadian beliau yang maha mulia, maha cantik, maha hebat ya, maha indah serta maha sempurna dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha jamal, memberikan berbagai kesempurnaan makhluk yang paling mulia itu kepada Kanjeng Rasulullah SAW. Jadi kemahasempurnaan Allah, kemahamuliaan Allah, Allah menurunkan fadilah, keutamaan kepada Kanjeng Rasul yang lebih daripada manusia lainnya ya. Tadi di awal pasal itu musannif memberikan satu contoh, jika di antara kita saja ada memiliki kelebihan
maka kita akan ingat kelebihan tersebut ya kepada si pribadi mereka. Seperti bagaimana pintarnya Pak Habibie, bagaimana pintarnya almarhum Pak Gus Dur, bagaimana keberanian